Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Maslian Nurha. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang pengantar akuntansi. Informasi akuntansi digunakan oleh banyak pihak atau pengguna dengan masing-masing kepentingannya. Kepentingan antara satu pengguna dengan para pengguna lainnya tidak sama, sehingga informasi yang dicari pun berbeda. Bagi dunia bisnis, kegunaan akuntansi antara lain untuk: yang pertama, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan baik investasi maupun kredit. Yang kedua, sebagai alat komunikasi bisnis antara pihak manajemen dan pengguna eksternal mengenai posisi keuangan, perubahan posisi keuangan, dan arus kas. Yang ketiga, memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan menghasilkan laba dan arus kas. Yang keempat, menjadi bentuk pertanggungjawaban manajemen. Dan yang kelima, menjadi gambaran tentang kondisi perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Pemakai informasi keuangan terdiri dari dua pihak. Yang pertama, pihak eksternal perusahaan yang terdiri dari kreditor, pemerintah, pemegang saham, calon investor, supplier, dan lain-lain. Dari pihak internal perusahaan terdiri dari direktur manajer, produksi manajer, keuangan manajer, personalia, karyawan, dan lain-lain. Para pengguna informasi akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar, yaitu: yang pertama, para pengguna yang berkepentingan langsung terhadap perusahaan, seperti pemilik dan calon pemilik, kreditor dan calon kreditor, manajemen, karyawan dan calon karyawan, dan pemerintah. Yang kedua, para pengguna yang berkepentingan tidak langsung terhadap perusahaan, seperti analis dan konsultan keuangan, asosiasi dagang, dan serikat buruh. Secara umum, dilihat dari siapa pemakai laporan keuangan perusahaan, akuntansi dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak eksternal organisasi perusahaan, seperti kreditor, pemerintah, pemegang saham, investor, dan sebagainya. Akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang pemakai informasinya adalah pihak internal organisasi perusahaan, seperti pihak manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan sebagainya. Akuntansi manajemen berguna sebagai alat bantu pengambilan keputusan manajemen. Kreditor. Kreditor yaitu orang atau perusahaan yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan untuk berbagai keperluan usaha. Sebagai pihak yang memberikan pinjaman dana kepada perusahaan, kreditor membutuhkan informasi untuk menjamin bahwa uang yang dipinjamkannya akan dibayar beserta bunganya. Karena itu, informasi yang diperlukan mencakup besarnya kekayaan perusahaan, kemampuan menghasilkan laba usaha, perbandingan utang dan total kekayaan perusahaan. Pemerintah. Pemerintah yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan usaha dan hal-hal yang terkait dengannya, sebagai pihak yang akan memungut pajak penghasilan kepada perusahaan. Informasi utama yang diperlukan oleh pemerintah mencakup laba usaha yang diperoleh, beban yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan. Calon investor. Calon investor merupakan orang-orang atau lembaga yang akan menanamkan uangnya dalam suatu perusahaan di masa mendatang. Sebagai pihak yang akan menanamkan uangnya dalam perusahaan, calon investor harus memiliki keyakinan bahwa
perusahaan tersebut dapat memberikan pengembalian yang memadai dalam jangka panjang. Karena itu, informasi yang diperlukan investor mencakup laba usaha yang diperoleh dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan kekayaan perusahaan, pemasok. Pemasok atau supplier adalah orang ataupun perusahaan yang menjual berbagai barang kepada perusahaan, mulai dari berbagai peralatan kantor, mesin, kendaraan, hingga bahan baku usaha. Sebagai pihak penjual barang secara kredit kepada perusahaan, pemasok harus memiliki keyakinan bahwa kredit yang diberikannya kepada perusahaan akan dapat dibayar sesuai kesepakatan. Karena itu, informasi yang diperlukan mencakup besarnya kekayaan perusahaan, kemampuan menghasilkan laba usaha, perbandingan utang dan total kekayaan perusahaan. Pemilik atau pemegang saham. Pemilik atau pemegang saham yaitu orang atau lembaga yang telah menanamkan uang atau kekayaannya pada perusahaan. Sebagai pihak yang telah menanamkan uangnya dalam perusahaan, pemilik perusahaan harus memperoleh imbalan atas kekayaan yang telah ditanamkannya tersebut. Imbalannya dapat berupa pembagian atas sebagian atau seluruh laba usaha yang telah diperoleh perusahaan. Karena itu, informasi utama yang diperlukan adalah laba usaha yang diperoleh, perubahan kekayaan perusahaan dalam beberapa tahun. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.